cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya Kau takkan gagal, selalu menepati janji-Mu. Haleluya. Terima kasih, oh Yesus.
Selamat pagi, shalom. Saya ucapkan di hari ini hari Rabu dan kita percaya, sungguh indah banget Bapak Ibu. Kemarin kita merayakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Berarti ada hari esok yang penuh harapan. Hari ini saya akan membawa satu topik, yakin akan hari-hari depan kita. Aduh saudara, hari ini kalau engkau bangkrut, engkau mungkin hari ini masih nganggur, kita harus tetap optimis Bapak Ibu, sebab kita percaya bumi masih berputar. Oleh karena itu hari ini mari kita tundukkan hati kita untuk kita menerima berkat Tuhan. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Bapa, kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan membawa satu topik, yakin akan hari-hari depan kita. Artinya kenapa saya membuat topik ini? Karena saya percaya bahwa Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dia bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemuliaan. Bahkan dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat kuasa dosa telah dipatahkan. Artinya saudara, kita percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Bukanlah rancangan kecelakaan, bukanlah rancangan kebangkrutan, bukanlah rancangan kesialan. Tapi menjadikan masa depan kita penuh harapan. Oh haleluya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membuka Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Ingatlah selalu, Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 11. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan, yang sehebat itu memang terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah pendapat anak yang diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak-anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Satu kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus yakin akan hari-hari depan kita. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang siap dan orang yang tidak siap ketika menghadapi sebuah ujian akan sangat berbeda. Karena ada sebuah proses yang akan dilalui di dalam kehidupan kita dan perlu ada keputusan atau tindakan yang harus kita lakukan agar memberi dampak atau hasil yang baik. Itulah sebuah ujian. Saudara yang kasih Tuhan, kalau orang yang siap ketika dia menghadapi lembaran ujian, dia tidak gelisah. Dia tidak cemas, dia tidak stres, dia tidak banyak keringat. Tapi orang yang tidak siap, dia mulai gelisah, apalagi lihat
tulisan lembaran bahan ujian, wah dia tambah gelisah. Nah, inilah gambaran sebuah kehidupan kita. Banyak orang yang takut setiap kali memasuki tahun kuda, saudara, ya. Karena mereka menganggap berkatnya bisa datang dan pergi secepat kuda. Namun saya katakan bahwa di dalam Tuhan tidak seperti itu. Tahun kuda, tahun macan, tahun soang, di dalam Tuhan yang benar adalah kuda dapatkan pertolongan, kuda dapatkan kesembuhan, ada mukjizat, ada janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, biasanya setiap tahun kan ada sejenis ramalan, ya, tahun ini tahun macan atau tahun monyet, tahun babi. Tapi ketika kita memasuki tahun kuda, wah mereka mulai gelisah. Karena mereka berpikir bahwa kuda itu datang dan pergi secepatnya. Artinya, wah nanti kalau kita dapat jabatan bisa pergi begitu saja. Tidak, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan bagaimana agar kita dapat yakin untuk mendapatkan semuanya itu. Saya ingatkan buat Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita harus memiliki satu keyakinan masa depan yang luar biasa. Apalagi tahun ini dikatakan tahun kelinci, Nah, saudara, saya percaya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita punya keyakinan hari-hari depan kita. Yang pertama, yakinlah bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan ini. Mau tahun apa kek, saudara, kita harus yakin. Karena apa, saudara? Itu tekan dari pikiran kita. Kalau pikiran kita negatif, nggak mungkin, jadilah nggak mungkin. Kita harus yakin bahwa Allah punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Istilah yang sedang tren saat ini adalah belusukan. Hal ini dilakukan dan dipopulerkan oleh para pejabat. Namun ternyata, saudara, jauh-jauh hari sebelum pejabat melakukan belusukan, ternyata Allah sudah melakukan belusukan terlebih dahulu. Ia rela turun ke dunia melalui Yesus untuk belusukan mencari orang berdosa agar kita diselamatkan, saudara. Memang benar, Bapak Ibu, Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus turun, dia belusukan, dia mencari orang berdosa, saudara. Dan kita yakin bahwa Allah mempunyai rencana bagi kita. Kita juga harus punya iman, Bapak Ibu, juga dialami oleh setiap kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya bukan orang hebat. Ya, saudara, saya nggak berpikir seperti hari ini. Karena saat itu saya punya pandangan kalau hari ini aku seperti ini, lusa aku akan diberkati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, cita-cita saya memang mau jadi pendeta. Tapi itu tidak mudah. Uang nggak ada. Apa yang saya lakukan, saudara? Melalui karunia talenta yang saya punya. Wah, saudara, akhirnya saya bisa berkarya. Di mana? Di gereja. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Dini saya percaya, sudah saya yakin, meskipun orang gak lihat kita, orang gak menghargai kita, saudara, sebagai seorang pengerja Tuhan, tetapi saya lihat memandang ke depan, apa yang kita tabur itulah yang akan kita tuai. Coba belajar setia dalam perkara yang kecil, saudara. Ketika kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan selalu memberkati kita perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, saya gak berpikir saya akan dapat beasiswa untuk masuk STT. Dan ternyata ya gembala saya memberikan beasiswa, yaitu dari pendeta SJ Mesak, saudara. Waduh, saudara, dari uang saku dia. Nah, saudara, sampai akhirnya saya bisa menunaikan tugas saya dengan baik. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ternyata apa yang saya tabur itu yang saya tuai. Nah, saudara, saya bersyukur pada hari ini karena seorang pesuruh hari ini jadi seorang hamba Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan saudara, kita percaya ke depan Tuhan sanggup memberkati kita. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, siapapun kita, saya berharap ini jangan pesimis, jangan terlalu putus asa, jangan terlalu kecewa. Tuhan, kau saya biasa-biasa, percaya dan yakin masa depan kita, Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupmu.
Ketika kita memiliki satu keyakinan saudara, dan keyakinan itu disertai dengan kuasa, maka apa yang jadi mimpi kita, mimpi bukan mimpi kembang tidur, apa yang jadi cita-cita kita, engkau diberkati Tuhan. Oh haleluya. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kiranya firman Tuhan akan membawa kita terus naik dan bukan turun. Firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Ketika kita memiliki satu keyakinan, maka engkau bisa berjalan seperti biasanya, menabur yang baik, hingga pada waktunya apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita akan digenapi. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ketika kita memiliki keyakinan bahwa punya rencana yang indah dalam hidup kita, maka hidup kita akan selalu mengucap syukur. Hidup kita tidak disertai dengan mengeluh, tapi engkau tetap semangat di dalam mengisi hidup ini. Kiranya firman Tuhan menjadi penolong bagi kita, firman Tuhan menjadi penopang bagi kita, dan firman Tuhan akan membuat kita memiliki pandangan yang ke depan bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh haleluya, Tuhan memberkati. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, kira sukacita damai sejahtera di Allah boleh turun atas kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki keyakinan Tuhan masa depan kami, maka apa yang jadi cita-cita kami diberkati Tuhan. Bapa ampuni kami, seringkali kami mengeluh, seringkali kami putus asa, bahkan seringkali kami kehilangan pengharapan. Hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus yakin bahwa Allah punya rencana indah dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam studi anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus telah memberikan kemampuan, kekuatan, bahkan kuasa, sehingga kami bisa meraih apa yang kami mimpikan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas saya ucapkan, dan kita akan menyambut hari esok yang penuh harapan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.